شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tentu masih menunggu-nunggu ya apa yang Yusuf Mansur mau katakan. Kan Yusuf Mansur katanya pelupa tuh orangnya. Besok janji apa ceritanya apa lagi. Makanya biar nggak lupa saya pakai baju yang sama nih. Nah kemarin masih ingat kan? Ini pakai baju nih biar ingat ya, lanjutin cerita Rebo kemarin. Baik, saudara semuanya mati kita berdoa dulu pada Allah. Mudah-mudahan kisah ini tidak menjadi kisah belaka, tapi mengaktifkan sel-sel iman yang rendah, sel-sel iman yang jatuh, sel-sel iman yang lemah, ya hingga kemudian menjadi kuat, tinggi dan berjaya. Di dalam tubuh kita ada hati yang kemudian kalau memancarkan iman kepada seluruh tubuh kita, maka akan datanglah pertolongan Allah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah anugerahkan kepada kami iman yang kuat ya Allah, yang percaya bahwa kekuatan dan kekuasaan, kebesaran-Mu ya Allah, pertolongan-Mu di atas segala-galanya. Engkau lah ya Allah Tuhan kami bisa mewujudkan apa yang kemudian kami inginkan, kami minta, kami harapkan. Engkau lah Tuhan kami ya Allah yang bisa menghapus kesedihan dan menggantinya dengan kebahagiaan. Engkau lah ya Allah bisa menghapus segala penderitaan kami dengan ampunan-Mu buat kami. Kami susah karena mungkin dosa-dosa kami kepadamu ya Allah, sedangkan ampunan-Mu begitu luas untuk kami. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kisah kemarin. Datang kepada sahabat saya, begitu saya review dulu nih buat mereka-mereka atau buat saudara yang baru saja melihat tayangan ini. Seorang sahabat bercerita tentang sahabat yang lain. 2 minggu sebelum istrinya melahirkan di PHK. Alhamdulillah dapat duit 2 juta, lalu dia bawa ke bidan. Ternyata sampai bidan harus dirujuk ke rumah sakit. Dibawalah ke Cipto. Sampai Cipto jeger, kemudian kena berita bahwa anak yang sedang dikandungnya ini jantung bocor jantung bawaan dan kemudian ada kanker, ada tumor otak, kanker otak begitu. Lalu orang tua ini yang mengikhlaskan kepada Allah, dia memilih bersyukur bahwa istrinya sudah pernah hamil. Sebentar lagi akan melihat wajah sang anak, walaupun mungkin umurnya kata dokter hanya 18 hari, tapi dia tidak putus asa. Dan sesuatu yang kita pelajari kemarin bahwa dia memiliki kekuatan iman. Kalau ditanya ya, apa sih yang membuat orang-orang yang sudah punya kanker stadium 4 lalu kemudian hidup lagi? Panjang umur. Salah satunya guru saya di Semarang ya, Prof. Amin Syukur. Allahu Akbar. Prof. Amin Syukur itu sudah divonis loh. Sudah divonis, angka stadium 4 tapi sembuh. Terus saya punya guru yang lain ketika kemudian saya belajar ya, sedikit ilmu kedokteran ya di Undip ya. Bingung kan? Ustaz itu memang belajar kedokteran. Ya pokoknya begitulah, saya ikut short course kecil ya, langsung sama Pak Rektor yang waktu itu. Ya, dia pun punya penyakit kanker ya, yang ternyata kemudian sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin mereka-mereka ini punya semangat, punya keyakinan yang tinggi dan kepercayaan bahwa Allah itu Maha Besar. Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar, Maha segala-galanya, wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dia itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemarin hari Rabu dikisahkan anak ini kemudian yang turun dia punya berat badan dari 2,4 kilo turun
menjadi 1,8 kilo. Tapi hari keempat mulai naik lagi. Dokter yang bilang umurnya hanya 18 hari, Masya Allah, ternyata lebih. Lewat 19, 20, 21 sampai 26 hari. Apa sih yang dikerjakan oleh si ibu dan si bapak itu? Mereka mengatakan iman. Mereka percaya Allah bisa membuat mereka melewati kritis itu. Mereka pun percaya bahwa mereka dianugerahi seorang bayi yang kuat sekali, yang bisa kemudian berjuang melewati juga masa-masa kritisnya. Dan keyakinan mereka mulai kemudian menampakkan hasil, membuahkan hasil. Umur bayi ini panjang, dilewati nama Allah 18 hari. Ini juga miracle. It was a miracle. Kemudian dokter bilang, Pak, silakan anak bapak sudah bisa dibawa pulang. Silakan urus administrasinya. Sore ini atau besok bapak silakan kembali ke rumah. Selamat ya Pak. Ini adalah jeger yang ketiga. Jeger yang pertama adalah ketika dia di PHK. Jeger yang kedua ketika mendapat berita bahwa anaknya ini punya persoalan, punya masalah, harus dirujuk. Ternyata setelah dirujuk pun dapat berita yang lebih mencengangkan lagi. Akan lahir ke muka bumi dengan bocor jantung bawaan dan kanker otak. Jeger yang berikutnya adalah ketika mendengar dari si dokter, silakan urus administrasinya, sore ini atau besok saudara bisa pulang bawa anak saudara. Ya Allah, dia ini orang susah, orang miskin. Dia lupa satu hal. Dia lupa mengurus surat apa sih? Kan orang miskin kacau ya di Indonesia ini. Orang miskin itu suruh ngaku miskin. Tidak ada surat itu yang menyatakan bahwa dia itu miskin. Ini kan penghinaan sebenarnya buat negeri kita. Wah, gimana coba orang miskin suruh ngaku miskin? Ada surat, alhamdulillah saya miskin, tolong bantu saya, begitu. Nah, dia lupa nih bikin surat ini. Nah, saat itulah di hari ke-26 itu, hari ke-27, dia datang ke sahabat saya, Romi namanya. Dia cerita begini dan begitu. Si Romi bilang, waduh, Ale duit udah punya nih. Coba deh, coba cari dulu lah. Romi kemudian nyari, dapatlah kemudian 2 juta. Dapatlah pemirsa, duit 2 juta rupiah. 2 juta ini kemudian diberikan kepada si bapak ini. Saudara-saudara yang dirahmati Allah. Ketika di awal dokter-dokter itu memberitahu bahwa anaknya bakal kemudian dirawat di rumah sakit, sudah diberitahu kalau tidak ada bantuan maka biayanya sekian dan sekian. Nggak mungkin nih 2 juta. Apa yang terjadi? Kita coba lihat dulu yang berikutnya. Saudara yang dirahmati Allah, kisah ini kembali saya kisahkan buat diri saya loh. Kelihatan sekali nyatanya beda antara saya dengan dia. Sekaligus nyindir saudara lah. Siapa tahu bisa kesindir kayak saya juga gitu. Ternyata orang ini memiliki kepercayaan yang tinggi dan Masya Allah. Mungkin sebagian ada yang bertanya, kalau emang tinggi kenapa dia datang kepada temannya tuh Ustaz? Begini ya, kalau sudah cukup ke Allah, maka kemanusiaan itu bisa sebagai syariat. Kalau kita kan enggak, kita syariat dulu digedein, mentok dong, baru ke Allah. Nah, si sahabat ini dikasih pinjam tuh sama Romi, teman saya 2 juta. Nih, bedanya lagi dengan kita adalah apa? Dari mulai Ciledug, ya, dan tempat saya di Ciledug tuh. Dari mulai Ciledug sampai ke Cipto Mangunkusumo tuh, itu jalan kaki pemirsa. Mungkin buat pemirsa yang di luar ya bingung, di mana tuh? Pokoknya kira-kira kalau naik motor aja capek, bagaimana ke jalan kaki? Ini dia dari pagi jalan kaki tuh bawa duit 2 juta. Ini 2 juta ini bukan 2 juta bulat yang 50 sama 100-an, bukan. Ini 2 juta yang recehan. Di sepanjang jalan dia jalan kaki, dia bagiin kanan, bagi kiri, bagi kanan, bagi kiri. Itu duit yang 2 juta pemirsa dihabisin dia. Dihabisin, dia bilang nggak mungkin cukup ini duit. Nah, orang ini bersedekah, cang. Sampai Cipto sore, ya menjelang asar, dia punya duit tinggal 10.000, dia masuk ke masjid di Cipto, dia sholat di situ, dia nangis pada Allah. Ya Allah, saya hari ini harus nebus anak saya, harus bawa anak saya ya Allah. Tapi ini duitnya tinggal 10.000 ya Allah. Dia berdoa terus. Udah ada ibu-ibu menghampiri beliau. Segmen 3 nanti ya, saya akan baca surah Al-Fatih. Surah ke-48. Saudara siap-siap dengan Qur'annya. Nanti kita baca surah Al-Fatih di segmen yang ketiga insya Allah. Ada seorang ibu datang pada dia, lalu ibu ini bertanya, kenapa nangis? Si bapak ini kemudian menjawab, anak saya mau keluar Bu hari ini. Keluar kok nangis? Kalau keluar ada duitnya mah,
nggak ada masalah, saya ini nggak ada duit. Oh ya sudah, berarti kamu nih orang yang saya cari dari pagi. Saya dari pagi nyari orang susah nggak ada. Bohong banget kan? Diciptolah nggak ada orang susah. Nggak ketemu. Berarti bapak nih, ada kantong plastik merah dikasih ke si bapak ini. Nih, kalau kita kuat iman kita, kun fayakun, Allah akan turun buat kita semua. Duit. Insya Allah ini duit cukup buat anak bapak keluar dari rumah sakit. Melihat itu plastik isi duit, orang ini sesenggukan nangis. Sampai dia baru sadar bahwa dia belum mengucapkan terima kasih sama si ibu yang memberi itu. Lalu kemudian si ibu ini dicari sama dia. Dia pergi keluar masjid, di situ di kelangak-kelanguk nggak ketemu. Dia pergi ke parkiran nggak ketemu, hilang si ibu ini. Ya, di surah Al-Fat nanti kita akan bahas di hari Jumatnya besok. Ya, bahwa belum tentu yang datang ini adalah seorang ibu betulan. Bisa jadi dia adalah malaikat Allah yang Allah utus memang untuk keperluan si bapak ini. Allahu Akbar. Di parkiran dia baru ingat, plastiknya masih di masjid. Subhanallah, dia lari lagi ke masjid. Alhamdulillah itu kantong plastik masih ada. Lalu dia dekap itu kantong plastik seperti dia mendekap nyawa anaknya. Lalu dia bawa ke administrasi di situ. Dia bertanya, berapa duit semua biaya bersalinnya saya punya anak? Disebut sama si resepsionis 27 juta rupiah semuanya. Seakan-akan dia sudah menghitung uang ini. Dia bilang kemudian sama si resepsionis, sama siapa, bagian keuangan begitu ya, Bu, saya tidak punya uang lagi kecuali ini, tolong silahkan dihitung. Begitu dihitung ternyata duitnya pas 27 juta rupiah. Allah maha besar, saudara-saudara. Ayo, apa yang masih kita ragukan dari Allah SWT? Kita memang punya persoalan, tapi Allah punya jawabannya. Kita memang punya kesulitan, tapi Allah memiliki segala kemudahannya. Syaratnya satu, kita menjadi hamba Allah yang baik. Benerin salat malamnya, tegakin salat malamnya. Kemudian yang laki-laki berangkat ke masjid, salat subuh berjamaah. Pulang, lalu kemudian incar salat duha sebagai satu hal yang harus kita lakukan. And then zuhur, kita incar juga masjid untuk kita salat berjamaah salat zuhur. Apalagi di kantor-kantor kan banyak musholanya, banyak masjidnya, ya kan? Pergi ke sana berjamaah, insya Allah. Ya, lalu penuhilah sedekahnya, penuhilah zakatnya. Insya Allah Allah akan menunjukkan kekuasaannya kepada kita semua. Siap-siap dengan Al-Quranul Karim Anda semua. Segmen ketiga kita penuh akan membaca surah Al-Fat, surah yang ke-48. Perhatikan juga artinya. Wassalamualaikum, sampai ketemu nanti di segmen ini. Allah barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما صدق الله العظيم. Insyaallah besok kita akan bahas sedikit ya surah Al-Fat, kita kaitkan dengan sedekah, dan insyaallah kita akan lanjutkan membaca bagian kedua dari surah Al-Fat ayat ke-18 nanti sampai ayat ke-29. Selamat saudara-saudara ya, mendekatkan diri saudara kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kesusahan saudara, ada Allah lah yang Maha mendengar. Pendengarkan kepada Allah. Ada Allah yang Maha tahu. Kasih tahu Allah. Dan ada Allah yang Maha kuasa. Insyaallah Allah akan menjawab segala kesulitan kesusahan saudara dengan izinnya, kekuasaannya, kebesarannya dan pertolongannya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan kita punya iman di tengah kesulitan dan atau bahkan di tengah kesenangan kita. Saya Yusuf Mansur. Jangan lupa doain saya dan keluarga saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.